Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Namrud bin Kan'an bin Kushi bin Sam bin Nuh amat terkenal di dalam Islam sebagai seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan dan menentang ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Namrudlah orang yang coba untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam karena menentangnya dan tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Kisah Namrud ini disebut dengan jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Apakah kamu tidak memerhatikan orang Namrud yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Tafsir Ibnu Katsir ada juga yang menafsirkan ayat tersebut dan menceritakan bahwa Raja Nimrod atau Namrud telah mendatangkan dua orang penjahat di hadapannya, di mana seorang dilepaskan dan seorang lagi dijatuhkan hukuman mati. Itulah maksudnya bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Lantas Ibrahim menantangnya agar dia menerbitkan matahari dari barat. Maka terdiamlah dia karena tidak dapat melakukan sedemikian. Kaitan Raja Namrud dan Freemason. Kisah Namrud di dalam Al-Quran ada kaitan hingga sampai zaman modern ini. Selain dari kisah yang berkaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berkaitan dengan keinginan Namrud ingin menguasai dunia, yang kini agendanya itu diteruskan oleh cucu cicit keturunannya yang sekarang ini berselindung di sebalik nama Freemason, Illuminati, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa manusia pertama di muka bumi ini yang murtad dan musyrik dan kemudian mengaku sebagai Tuhan ialah Namrud. Kerajaan pertama yang bertubuh di muka bumi ini adalah Kerajaan Namrud 2275 hingga 1943 sebelum Masehi di Babylon, Irak, dan memegang kuasa pemerintahannya selama 400 tahun. Namrud adalah manusia pertama yang memerintahkan agar membuat bangunan-bangunan besar. Dia telah membina kota Babylon yang amat masyhur itu, Menara Babylon, kota Nineveh, dan kota-kota lainnya. Dan keinginan Namrud ingin menguasai dunia di bawah satu pemerintahannya itulah yang kini disebut sebagai New World Order. Mereka hendak membuat batu bata dan membuat bangunan besar dan tinggi untuk mencakar langit. Dan mereka inilah yang mula dikenali sebagai Masons, yang pada zaman modern kini disebut sebagai Freemason. Mereka memang hebat dalam seni bina atau arsitek. Dan cita-cita Namrud yang ketika itu tidak kesampaian, karena itulah keturunannya sampai sekarang bernafsu merealisasikan cita-cita tersebut. Dan karena itulah lukisan piramid pada uang $1 Amerika Serikat itu belum siap dan tinggal satu balok lagi di atas. Dan mereka sudah hampir untuk melaksanakan misi mereka. Kisah tentang Namrud memang masih berkelanjutan hingga hari ini dengan diwarisi oleh keturunan-keturunannya. Dan Anda dapat lihat dengan jelas kenapa Amerika Serikat telah menakluki Irak atau Babylon tidak lama dulu. Bukan semata-mata karena minyak, tetapi ada agenda lain yang menjadi visi mereka. Kesesatan Fir'aun hingga kini. Jumlah kejahatan dan kezalimannya amat banyak. Di antaranya, dia mengawini ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Setelah Namrud meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai istri tersebut menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajarannya dengan adanya pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod yang sudah mati. Untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud selalu hadir di pohon evergreen ini dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-ranting pohon itu. 25 Desember itulah hari kelahiran Namrud, dan inilah asal-usul pohon Natal yang dirayakan oleh orang-orang Kristen pada hari Krismas. Walaupun dikatakan bahwa Semiramis ialah seorang perawan ketika melahirkan Namrud, dia juga kemudian melahirkan seorang lagi anak selepas Namrud mati. Anak itu bernama Tamus dan dia mengatakan anak itu adalah jelmaan semula Namrud. Tamus diberi gelaran Orion yang bermaksud benih seorang wanita. Semiramis mulai dikenali sebagai ibu perawan, ibu suci, dan dewi dari surga.
dan bermulalah penyembahan terhadap Semiramis dan anak Tuhan. Melalui pengaruh dan pemujaannya kepada Namrud, Semiramis dianggap sebagai ratu langit oleh rakyat Babylon dengan berbagai julukan. Akhirnya Namrud dipuja sebagai anak suci dari surga. Melalui perjalanan sejarah dan pergantian generasi dari masa ke masa, dari satu bangsa ke bangsa lainnya, penyembahan berhala versi Babylon ini berubah menjadi Mesias palsu yang berupa Dewi Baal, anak dewa matahari. Agama itu berpindah ke Mesir selepas kejatuhan kerajaan Babylon. Di sana mereka menyembah Isis dan anaknya Osiris, dikenali juga sebagai Horus. Dewa-dewi itu mempunyai nama dan asal yang sama. Nama Osiris sama makna dengan Aryan, yaitu benih seorang wanita. Kemudian ajaran penyembahan berhala ibu dan anak itu tersebar serata tempat lain pula. Di Asia bernama Cybele dan Dioias. Dalam agama pagan Roma disebut Fortuna dan Jupiter. Bahkan di Yunani, Cina, Jepun, Tibet mulai ditemui adat pemujaan terhadap Dewi Madonna. Watak-watak goddess atau dewi kuno dan diantaranya adalah Semiramis, ibu kepada Namrud, telah disadur semuanya dari kisah Semiramis dengan Namrud. Dan lihat pula persamaan antara Semiramis dengan Statue of Liberty di Amerika Serikat. Dan ketahuilah bahwa Statue of Liberty itu dihadiahkan oleh Freemason Prancis kepada Amerika Serikat sewaktu peristirahatan kemerdekaan negara Amerika Serikat sebagai tanda persahabatan kedua negara tersebut. Patung Statue of Liberty itu merupakan lambang kepada Semiramis yang membawa obor cahaya, yang konon obor cahaya itu adalah roh anaknya Namrud yang senantiasa berada di dunia. Statue of Liberty bukan saja ada di Amerika Serikat, tetapi juga ada di Prancis, Austria, Jerman, Italia, Jepang, Cina, Brazil, dan Vietnam. Dan simbol seperti Statue of Liberty ada dalam logo Columbia Pictures, yang mana itu adalah sebagian dari Columbia TriStar Motion Picture Group yang dimiliki oleh Sony Pictures Entertainment. Keturunan Namrud itu sebenarnya masih berlanjut hingga sekarang. Setelah banyak dikaji dan diakui sendiri oleh orang-orang yang dikaji itu, maka terbuktilah bahwa salah satu keturunan yang berada di dalam Illuminati ialah keturunan dari Raja Namrud, dan mereka adalah keturunan Rothschild bloodline. Dan keturunan-keturunan lain yaitu Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Disney, Russell, Van Dyn, Merovingian, kerabat di Raja British. Dan Reynolds dalam Illuminati ada dikatakan berasal dari keturunan Fir'aun. Maka karena itulah mereka mau menguasai dunia ini di bawah pemerintahan mereka sebagai penyambung tradisi keluarga-keluarga mereka dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.